Rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J dilakukan di 3 lokasi. Di Magelang ada 16 reka adegan yang rekonstruksinya dilakukan di aula rumah pribadi Irjen Verdi Sambo. Setelah itu rekonstruksi kedua dilakukan untuk peristiwa yang memang terjadi di rumah pribadi Irjen Verdi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Ada 35 reka adegan dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir J di rumah pribadi Verdi Sambo. Sementara di rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Duren 3 ada 27 reka adegan yang menggambarkan bagaimana Brigadir J ditembak. Reka adegan dimulai dengan Putri Chandrawati turun dari mobil yang dikendarai Bribka Riki Rizal, kemudian Putri Chandrawati memasuki rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Duren 3. Disusul oleh Kuat Maruf, Bribka Riki Rizal dan Baradae. Putri Chandrawati terlihat sempat berkomunikasi dengan Kuat Maruf di depan garasi rumah. Selanjutnya reka adegan memperlihatkan Verdi Sambo tiba di rumah dinas di Kompleks Duren 3. Verdi Sambo digambarkan seorang diri keluar dari mobil yang ditumpangi dan memasuki rumah dinasnya. Dalam identifikasi reka adegan ke-55 Verdi Sambo masuk ke dalam rumah, tepatnya di ruang tengah. Terlihat dalam rekonstruksi yang digelar tim khusus juga ada di ruang tengah bersama Verdi Sambo. Baradae terlihat memegang senjata. Rekonstruksi di lokasi ketiga atau rumah dinas ini menggambarkan peristiwa 8 Juli tahun 2022 di mana Brigadir J ditembak hingga akhirnya meninggal dunia. Total ada 74 adegan yang diperagakan para tersangka dan saksi dalam rekonstruksi yang digelar di rumah pribadi dan rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum, Dirtipidum Polri Brigjen Pol Andi Rian Jayadi menyatakan bahwa setiap tersangka baik Barada Richard Eliezer atau Verdi Sambo memiliki keterangan masing-masing yang dipertahankan. Menurut keterangan Re sama FS itu ada yang tidak sesuai, tapi kan silakan masing-masing kan mempertahankan, kata Andi kepada awak media di kawasan rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. 2S lebih besar dari Selasa, tanggal 30 Agustus tahun 2022. Tak hanya itu, Andi juga menyatakan adanya keterangan yang masing-masing dipegang oleh Baradae dan Verdi Sambo. Hal tersebut berkaitan dengan insiden penembakan yang akhirnya menewaskan Brigadir J. Kata Andi, perihal tersebut sudah sejatinya dibuktikan di persidangan. Masalah dia, Verdi Sambo, nembak atau tidak, makanya saya katakan tadi, masing-masing punya pendapat, punya keterangan, nanti akan kita uji di pengadilan, ucap Andi. Terkait proses rekonstruksi itu juga tidak terlihat atau tergambarkan secara jelas di tempat kejadian perkara, TKP. Penembakan itu terlihat di dalam sebuah adegan yang memperlihatkan adanya perintah dari Verdi Sambo ke Baradae menembak Brigadir J. Dari perintah tersebut, Baradae menodongkan senjatanya ke Brigadir J yang ditampilkan sudah menunduk seraya memohon agar penembakan itu tidak dilakukan. Namun permohonan dari Brigadir J itu dihiraukan oleh Verdi Sambo yang memerintahkan Baradae menembak Brigadir J. Alhasil Brigadir J tersungkur setelah ditembak dan setelah itu Verdi Sambo mengambil senjata dan menembak ke arah dinding guna memberikan kesan adanya insiden tembak-menembak. Namun saat Verdi Sambo menembak ke dinding, belum diketahui secara jelas apakah mantan Kadif Propam Polri itu juga menembak Brigadir J. Hal tersebutlah yang belum terlihat dan menjawab apakah Verdi Sambo ikut menembak Brigadir J atau tidak. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.